Halo rekan-rekan, ini ada berita ya. Ini ada berita. Jadi ada karyawan bank ya di Kepulauan Riau, Kepri ya, itu di Batam ya, bobol dana nasabah. Jadi yang membobol dana nasabah ini adalah karyawannya bank. Nah, total kerugiannya sudah 25,6 miliar. Wah, ngeri nggak? 25,6 miliar ya uang nasabah dibobol oleh karyawan bank itu sendiri. Nah, ini ternyata malah ada yang fakta yang menarik bahwa mereka sudah beraksi itu lebih dari 1 tahun. Bayangin, lebih dari 1 tahun. Nah, ini ada 4 komplotan ya. Jadi ada 4 karyawan ya, ini inisialnya MI, SK, HS, dan KS ya. Nah, ini mereka itu tugasnya itu ada yang di bagian pelayanan pelanggan, yaitu customer service gitu ya. Kemudian ada yang bagian operator, sama ada bagian di marketing. Jadi 4 orang ini bekerja sama kemudian membobol dana nasabah. Nah, ini yang unik lagi, yang menjadi target. Jadi yang menjadi target itu adalah orang-orang yang, nah ini ngeri nih, orang-orang yang tidak memiliki m-banking. Sekali lagi ya, jadi targetnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki m-banking, sehingga ketika beberapa rupiah atau beberapa juta uangnya diambil itu kan tidak tahu, karena kalau m-banking kan kita bisa setiap saat, kita bisa real time, kita ngecek mutasi rekening kita seperti apa lah. Kalau orang-orang yang nggak punya m-banking ini diambil ratusan ribu atau jutaan gitu kan, mereka nggak ngerasa karena nggak bisa lihat mutasi. Ya bisa, tapi kan harus ke bank, harus print rekening dan sebagainya. Nah, kemudian modusnya ini adalah mereka komplotan ini menawarkan penggantian PIN. Jadi mungkin PIN-nya dibilang sudah kadaluarsa dan sebagainya macam, kemudian meminta pergantian PIN kepada nasabah. Nah, kemudian saat pergantian PIN ini, PIN beserta data-data pribadinya ini dikolek ya. Jadi datanya ini diserobot dilihat ya oleh komplotan itu, termasuk dirubah ya. Jadi misalnya data nomor telepon dan lain-lain itu kan kalau dirubah bahaya. Nanti m-bankingnya kan masuknya ke tangan penipu. Nah, ini udah jalan 1 tahun. Sayangnya pihak kepolisian tidak mau merilis ini bank apa, karena dikhawatirkan nanti membuat gaduh kan seperti itu. Kemudian proses penyelesaian pengembalian uang ini dikembalikan. Jadi dikembalikan kepada pihak bank dan customer. Nah, ini kan ngeri-ngeri sedap juga, karena berdasarkan OJK ya, berdasarkan OJK Riau, Kepulauan Riau. Jadi OJK Kepulauan Riau itu angkat bicara juga bahwa dalam keadaan tertentu bank itu bisa atau harus mengembalikan uang dari nasabah yang bobol, asalkan, nah ini poin asalkan ini yang kita harus waspada, asalkan tidak ada ya keterlibatan, kelalaian atau kesengajaan dari pihak customer itu sendiri. Jadi nanti harus dicek lagi apakah ada kelalaian, kesengajaan, ataukah ada hal-hal yang dilanggar oleh customer itu sendiri. Makanya mulai sekarang kita harus berhati-hati ya. Kita mau nyimpan uang di mana juga berhati-hati. Nyimpan uang di bank, nyatanya ini juga ada kejadian dibobol oleh karyawan itu sendiri, dan ini modelnya sindikat lagi. Ada 4 orang ya. 4 orang bekerja sama, ada yang dari customer service, ada yang operator ya, kemudian ada yang marketing, ini kerjasama untuk membobol rekening pelanggan. Nah, ini hati-hati. Oke, mungkin itu aja dulu agar kita ke depannya lebih berhati-hati lagi dan membuat kita lebih waspada lagi ya. Mungkin itu aja dulu dari saya, kita sambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.